Baik, selamat pagi, selamat datang kembali masih bersama saya Irfan di Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita untuk pemrograman Scratch, yaitu bagian movement dan direction-nya. Jadi kita dapat menggerakkan gambar kita atau objek yang sudah kita buat, misalkan seperti mobil atau gambar orang berjalan dengan beberapa script atau blok code yang sudah disediakan oleh aplikasi Scratch-nya ini ya. Jadi sebelumnya kita akan bahas bagaimana movement pada aplikasi ini berjalan ya. Jadi movementnya ini dapat dikatakan sebagai movement atau berjalan seperti biasa ya, ke depan, ke belakang, ke atas, atau ke bawah. Atau kita bisa menggunakan arah mata angin ke utara, ke selatan, ke barat, atau ke timur. Jadi dasarnya adalah bagaimana cara kita melakukan pergerakan berdasarkan arah yang sudah kita tentukan ya. Nah, biasanya untuk bergerak maju dan bergerak naik atau ke atas, itu nilai pada sistemnya itu bernilai positif. Ketika kita bergerak mundur atau ke kiri dan ke bawah, itu nilainya yang dimasukkan adalah nilai berkurang, negatif. Jadi ketika kita melakukan pergerakan ke kanan, maka kita harus menambahkan movementnya sebesar berapa step atau berapa nilainya. Atau ke atas berarti nilainya adalah positif. Nah, kalau kita ingin menggerakkannya ke belakang atau ke kiri dan ke bawah, itu kita berikan nilai negatif. Kemudian setelah bergerak, arah bergerak, kita juga dapat melakukan setting untuk derajat arah yang akan kita tuju. Nah, settingannya ini berdasarkan derajatnya 15 derajat. Setiap 15 derajat itu pergerakannya, directionnya itu berubah arahnya dan berjalan sesuai dengan urutan jarum jamnya. Jadi 0 sampai 180 ke kanan itu bertambah, kalau ke kiri itu berkurang. Jadi kalau misalkan dia bergerak ke searah jarum jam, berarti dia bertambah sampai 180 derajat. Kemudian di sini dia berkurang sampai dengan 180 derajatnya. Jadi ini juga bisa minus 180 dan 180 itu hasilnya sama. Kemudian code block yang akan kita pelajari saat ini adalah event seperti biasa, event bendera. When click, maka item atau objek atau gambarnya bergerak ya, melakukan sesuatu. Kemudian ini adalah forever, yaitu segala sesuatu yang ada di dalam blok ini akan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian ini adalah motion, movement, berapa step. Nah, kemudian di sini bagian dari motion juga atau bagian dari pergerakan. Jadi ketika gambarnya atau itemnya itu berada pada sebuah tepi, maka dia akan melakukan bounce atau memantul ya. Kemudian yang warna hijau ini adalah operator,
Jadi kita bisa memasukkan nilai tertentu. Misalkan kalau ini contohnya di gambar ini adalah pick random, memilih nilai antara 1 sampai 10 ya. Terserah sistem bagaimana dia akan melakukannya. Oke, selanjutnya kita akan coba di aplikasi Scratch-nya. Mari kita buka sama-sama. Baik, saya sudah membuka aplikasinya dan saya menggunakan aplikasi Scratch for Desktop. Nah, ini kita akan berubah sprite-nya. Caranya di custom, kemudian pilih, ketik ball. Nah, ini saya akan berubah yang ini ya. Yang ini kita tidak gunakan. Oke, selanjutnya event when click, maka lakukan sesuatu. When click kita coba move 10, berarti dia akan melakukan move 10 ke kanan ya, atau ke timur ya. Kalau minus 10, maka dia akan jalan ke belakang atau ke kiri ya. Jadi untuk move itu gerakannya adalah ke depan dan ke belakang. Ada lagi bagian edge mana tadi? Nah ini dia. Jadi kalau misalkan dia mentok ke bagian paling ujung di tepi, maka dia akan melakukan bounce atau memantul. Kontrol kita coba yang bagian forever ya. Jadi di sini kita lakukan seperti ini, maka dia akan mentok sampai ke kiri ya. Nah, ketika kita tambahkan lagi, maka dia harusnya memantul ya. Oke, kita coba ganti movementnya jadi positif. Nah, kemudian kita nyalakan lagi play, maka dia akan memantul ya. Nah, ini terlihat bolanya memantul berputar ya. Nah, ini bisa diganti dengan directionnya itu. Sekarang directionnya 90 dan minus 90 ya. Kita ganti jadi left or right. Nah, sekarang directionnya gambarnya tetap hanya berubah ke kiri dan ke kanan saja. Kemudian kita akan berubah gambar arahnya menggunakan point in direction. Tadi belum sempat ditambahkan di slide-nya. Jadi di sini yang akan diisi dengan operator ya. Operatornya itu ini. Masukkan ke dalam point direction-nya. Jadi dia akan memantul secara random ya. Saya kasih contoh, randomnya di antara minus 180 sampai 180 derajat. Jadi ketika kita play, maka dia akan berubah arahnya memantul ke arah yang berlawanan 180
Nah, ini direction randomnya bisa dilihat di sini. Oh, nggak kelihatan. Di sini kelihatan. Oke, itu adalah bagian pertama dari movement. Kita akan menggunakan movement menggunakan ini dia, menggunakan space, atau ketika kita menekan arrow ke kiri maka dia akan ke kiri, arrow ke kanan maka dia akan ke kanan di bagian kedua sesi movement ini ya. Oke, ini tambahannya tadi point of direction-nya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.